Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai hubungan antara dua data dan pengertian dari data bivariat. Ya, kita mengingat dulu bahwa hubungan antara dua data itu ada dua, yaitu yang pertama adalah korelasi dan yang kedua adalah sebab akibat. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai data bivariat, berarti data yang terdiri dari dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Ya. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai hubungan antara dua data yang pertama, yaitu korelasi. Ya, oleh karena itu silakan dibuka LKPD kalian halaman 4. Ya, di halaman 4 kita akan membahas mengenai pengertian secara umum mengenai korelasi. Korelasi artinya adalah, nah tadi di halaman sebelumnya atau di awal video tadi sudah Pak Adi tampilkan bahwa pengertian dari korelasi ya itu adalah hubungan antara dua buah variabel. Oke, kita tulis pengertian dari korelasi artinya adalah hubungan antara dua variabel. Nah, di sini Pak Adi menampilkan ada 5 buah diagram pencar. Ya. Kelima diagram pencar tersebut memiliki pola yang berbeda. Nah, mari kita bahas satu persatu. Ya. Ternyata korelasi itu, jenis korelasi itu kalau berdasarkan arah tren. Nah, arah tren itu maksudnya arahnya naik atau turun. Nah, seperti itu ya. Terbagi menjadi 3 ya. Ada korelasi positif, itu yang pertama. Ada korelasi positif, kemudian ada korelasi negatif dan tidak berkorelasi. Jadi jenis korelasi itu ada 3. Ada yang korelasi positif, ada yang korelasi negatif, dan ada yang tidak berkorelasi. Nah, bentuk trennya. Nah, bentuk trennya tadi sudah sempat saya eh, singgung. Bentuk tren di sini terbagi menjadi 3. Linear, linear itu berarti garis lurus, ya, bentuk garis lurus. Kemudian yang kedua tidak berbentuk alias acak. Jadi nggak ada bentuknya, ya, tidak membentuk suatu pola. Kemudian yang ketiga itu adalah berbentuk kurva atau non-linear. Kurva itu bentuknya seperti ini. Nah, seperti ini, seperti huruf U atau seperti seperti ini, ya, itu namanya kurva, membentuk melengkungan, ya. Kemudian interpretasinya, ya. Sekarang kita bahas untuk yang korelasi positif, tapi bentuk trennya adalah linear. Kalau positif berarti interpretasinya adalah semakin meningkat nilai variabel X maka semakin meningkat juga variabel Y-nya. Berarti hubungannya atau korelasinya adalah positif. Ya, satu naik, satu lagi juga naik. Berarti korelasi positif. Sekarang kalau korelasi negatif tapi bentuk trennya linear. Berarti interpretasinya adalah kalau yang X-nya naik berarti Y-nya turun. Berarti itu dinamakan korelasi negatif, bentuk trennya adalah linear.
Sekarang yang tidak berkorelasi. Ya, kalau jenis korelasinya itu tidak berkorelasi, berarti bentuk trennya adalah acak atau tidak beraturan. Artinya apa dari data tersebut? Berarti nilai variabel X itu tidak mempengaruhi nilai dari variabel Y. Berarti nggak ada hubungannya mereka. Ya. Sekarang kalau korelasi positif, tapi bentuk trennya itu berbentuk kurva atau non-linier. Berarti artinya semakin meningkat variabel variabel X berarti semakin meningkat pula variabel Y-nya. Oh, ternyata korelasi positif itu interpretasinya sama. Cuman hanya beda di bentuk trennya saja. Yang satu berbentuk linier, yang satu berbentuk kurva, ya. Tapi interpretasinya sama. Kemudian yang korelasi negatif tapi bentuk trennya adalah kurva atau nonlinier. Berarti interpretasinya adalah semakin meningkat variabel X, maka semakin menurun variabel Y. Berarti sama ya dengan korelasi negatif yang di atas ya. Mm-mm. Jadi kalau korelasi positif berarti yang satu naik, yang satunya lagi juga naik. Korelasi negatif berarti X-nya naik, Y-nya turun. Kalau yang tidak berkorelasi berarti tidak mempengaruhi. Ya, gampang sekali ya untuk memahami mengenai jenis korelasi, kemudian bentuk tren datanya dan interpretasinya. Nah, sekarang kita langsung saja ke latihan soalnya yang pertama. Perhatikan gambar diagram pencar pada box di atas. Berarti yang saya maksud itu adalah ini. Nah, ada A, B, C, D, dan E. Tentukan jenis korelasinya, bentuk tren datanya, dan interpretasi data dari setiap diagram pencar. Kalian di sini tinggal menentukan misalkan yang A, gambar yang A. Nah ini, A itu kira-kira jenis korelasinya apa? Kemudian arah trennya bagaimana? Dan interpretasinya apa? Jadi kalian tinggal melihat yang ini, kemudian taruh jawabannya di poin A, B, C, D, dan E. Ya, gampang ya, gampang sekali. Kemudian untuk yang nomor 2, di sini sudah disajikan mengenai diagram pencar. Pertanyaannya masih sama, yaitu kalian diminta untuk menentukan jenis korelasinya, ya, kemudian bentuk tren datanya, dan interpretasi data dari setiap diagram pencar. Di sini ada A, B, C, D, E, F, G, H. Silahkan nanti jawabannya taruh di sampingnya sini aja, ya. Taruh di samping sini enggak apa-apa jawabannya, ya. Sangat mudah sekali. Oke. Untuk hari ini mungkin yang kita bahas hanya itu saja. Kita akan cuma membahas korelasi secara umum dulu, ya. Berarti tadi korelasi itu ada 3, ada korelasi positif, ada negatif, ada yang tidak berkorelasi. Kemudian bentuk tren itu juga ada 3, yaitu linier, tidak berbentuk, sama kurva. Kemudian setiap korelasi positif, negatif, dan tidak berkorelasi memiliki interpretasi data masing-masing. Ya, tugasnya hanya mengerjakan latihan soal nomor 1 dan nomor 2 saja. Oke, jika kalian masih belum paham dengan video ini, silakan putar ulang videonya. Dan kalau semisalkan penjelasan Pak Adi masih kurang, bisa bertanya melalui WhatsApp. Ya, oke, mungkin pembelajaran hari ini selesai. Jangan lupa untuk dikerjakan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.